Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada kejadian yang sangat unik dan luar biasa yang kemudian ditampilkan oleh Mas Wapres, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang ketika memantau korban banjir itu berjalan kaki terjun langsung menggunakan sepatu bot. Berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Apa yang ditampilkan oleh Rano Karno yang notabene sebagai Wakil Gubernur DKJ, itu kemudian menggunakan perahu karet ketika sedang melakukan pemantauan terhadap korban banjir. Dan sangat unik dan lucu yang diperlihatkan oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta ketika melakukan pemantauan banjir justru menggunakan helikopter. Padahal kita tahu bahwa airnya hanya setinggi lutut loh. Waduh. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut. Terpantau kamera Wakil Presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang meninjau lokasi banjir dan menyapa warganya dengan Semangat, berjalan Wapres. kaki. Sementara Ini Wakil yang Gubernur luar biasa. Rano Karno main perahu-perahuan. Waduh. Main raja-rajaan ini. Ya, luar biasa ini, Pak. Ubur-ubur ikan lele. Wakil Gubernur siapa ini, Le? Ubur-ubur ikan lele. Coba perhatikan kalian ya. Jadi udah bisa kalian bedakan kan Bapak Gibran Rakabuming Raka ya. Coba kalian perhatikan, dia cuman bermodalkan sepatu boot, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, keliling-keliling, dia nggak mau diam. Dan juga nggak ngerepoti orang gitu loh, nggak perlu dipayung-payungi. Ada kalian tengok orang memayungi dia, enggak kan? Nah, wakil gubernur yang satu itu ngerepoti orang. Coba kalian tengok dulu, kalian perhatikan kan, kedalaman air selutut. Kedalaman air selutut tapi pakai perahu Kok karet. Bapak harus naik Waduh. perahu? Lengkap Dul. dengan pelampung. Pak, Bapak mau Menggunakan ninjau pelampung, korban banjir atau lagi naik wahana air? Pak, itu lokasi banjir, Pak, bukan water park. Kalau water park bolehlah. Turun, Pak. Kalau Turun Bapak lah. takut pakai baju baju dinas Bapak itu kotor, pakai baju training. Baju olahraga. Ada saja Masa ini kayak Pak Wagub. gitu sih seorang pemimpin. Pemimpin itu harus bisa juga merasakan dong apa yang dirasakan rakyatnya. Betul. Mantap opung. Tapi masih mending dia. Gubernurnya naik helikopter. Mantap banjir pakai helikopter, Cok. Aduh, luar biasa. Kalau misalnya ditanya ini sama Pramono Anung, Pak, Bapak kenapa naik helikopter? Ya supaya bisa terpantau semuanya. Aku takut Bapak ini fobia air. Gak bisa dilihat air banyak-banyak. Jadi kalau bisa dia mantau dari udara. Tapi ini adalah kolaborasi yang cukup perfect, cukup sempurna. Betul. Satu dari udara, yang satu naik perahu. Entah main telepon-teleponan itu. Bapak udah di mana? Ini loh, saya udah di atas kamu. Halo Pak Pramono. Halo Pak Rano. Gimana Pak? Enak perahunya? Aduh. Jadi sebetulnya ya kalau bisa dikatakan sih netizen sih yang bikin ini rame. Aduh ya. Tapi ya itulah dia ya, dari Partai Merah. Nggak tahu entah kenapa kadernya atau anggotanya itu kelihatan lucu-lucu. Karena apa bilang kemarin baru aja wali kotanya tidur di hotel ketahuan sama warga. Di hotel.
Begitu ditanya, ya saya perlu menyelamatkan anak dan istri. Betul Pak, kenapa dimasukkan ke media sosial? Aduh, ya. Jadi selain Bapak Gibran, ternyata Menteri ATR BPR, ya, bukan Menteri ATR BPR, ya beda, ya. Bapak Menko, ya Bapak Menko, Bapak AHY, ya, itu terpantau juga sedang memantau warganya, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, Bapak AHY dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka ini, oh mereka nggak pikir-pikir, ya. Yang satu pakai sepatu boot, yang satu pakai sepatu boot jalan kaki, nggak ada yang naik perahu. Karena apa? Ya kan begini sekarang, kalau misalnya jalan kaki, perhatikan kalian aja ya. Sebetulnya bukannya nggak ada banjir, adanya banjir masih kan begitu ya kan. Mereka melihat dia pakai sepatu boot aja udah bisa kok, nggak usah ngerepotin orang. Kan begitu ya, dan juga lebih leluasa menyapa warganya ya. Betul. Kita bisa melihat ya, dia melihat bagaimana kondisi warganya, melihat bagaimana kondisi ibu-ibu, dia melihat bagaimana kondisi lansia, bagaimana kondisi anak-anak, dia tanya makanya bagaimana tinggal di pengungsian, apa aja yang kurang, itu dia. Jadi warganya ditanyain ya. Kalau Rano Karno ini jujur aja waktu lagi naik perahu mungkin dia yang ditanya-tanya. Bapak aman Pak? Aman. Lapar Bapak? Enggak. Bapak haus? Enggak. Bapak bawa air minum? Enggak. Kok Bapak kalau ditanya enggak. Ini puasa. Ngapain mau nanya-nanya? Puasa. Udah kau tarik aja itu. Banyak kali tanya-tanya, mau tarik. Ditariknya itu diseret-seret. Kurasa yang nyeret-nyeret ini pun juga berpikir ini ngapain lah ini diseret-seret bikin capek orang aja. Padahal sedengkulnya. Pak, Bapak nggak lebih bagus turun aja? Ngapain aku turun? Ya iyalah Pak, biar bisa lebih memantau warga. Aku lupa bawa boot. Pakai sepatu boot saya aja Pak. Ukuran berapa sepatunya? Saya nomor 41 Pak. Oh nggak bisa, aku 42. Aduh. Jadi kadang-kadang memang bukannya bilang apa ya, Bapak Gibran Rakabuming Raka ini memang yang ditiru bapaknya, ya Bapak Joko Widodo, ya. Jadi kalau kita udah lihat kan bagaimana Bapak Joko Widodo itu pergi belusukan ke sana ke sini, kalau ada musibah dia langsung terjun langsung, ya. Dan itulah yang ditiru Bapak Gibran. Ya wajar lah, buah itu nggak pernah jatuh jauh daripada pohonnya. Mantap Opung. Like father, like son, ya kan, begitu bapaknya, begitu juga anaknya. Tapi hati-hati ini, jangan sampai ini dilihat Rocky Gerung. Apa hubungannya? Di komentar. Bagi saya itu seorang wakil presiden itu tidak perlu turun. Bagi saya tuh presiden tuh harusnya dia itu koordinasi kepada bawahan-bawahannya supaya bawahan-bawahannya tuh memantau, ya. Dia bisa kirim 10-100 orang, ya dia tinggal pantau saja tuh. Jadi inilah wakil presiden yang kalian bilang nggak bisa kerja. Wakil presiden yang kalian katakan cuma pencitraan. Wakil presiden yang kalian bilang ijazah palsu. Wakil presiden yang kalian katakan nggak punya pengalaman. Tapi terlalu banyak hinaan yang dilontarkan untuk Mas Wapres. Kalau empatinya terhadap masyarakat sangat tinggi. Dalam hal-hal seremonial saja. Ya kasih pidato, memberikan materi, kunjungan ke daerah-daerah, enggak. Tapi banjir pun juga dia turun langsung.
Ya kan, kalau Refli Harun lain lagi. Mana Bapak Prabowo? Bapak Prabowo harusnya sebagai seorang presiden juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Untuk apa? Udah ada wakil. Betul. Sudah ada wakil. Ya, bisa jadi Bapak Prabowo mau turun, tapi mungkin Pak Gibran bilang, nggak usah Pak, biar saja. Biar saya aja. Mantap, mantap, mantap. Nggak kayak yang satu lagi, ya kan, gubernur sama wakil gubernur janjian. Kita turun ke lapangan ya, iya Pak. Jangan lupa bawa kamera. Bawa kamera. Ya kan begitu kan, bawa kamera. Rupanya jadi olok-olok warga netizen. Tahu kalian kenapa Rano Karno nggak naik pesawat? Ya, dia itu fobia ketinggian. Iya. Tahu kalian kenapa Pramono Anung nggak naik perahu? Dia itu fobia kedalaman air. Aduh, inilah pemimpin yang betul-betul pemimpin. Tapi jujur aja aku bilang, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak itu sedang merusak habit para pejabat. Mulai dari ayahanda kemarin itu Bapak Jokowi, ya, itu sudah merusak kebiasaan atau habit dari para pejabat yang tidak mau terjun langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu yang kusesalkan dari bapak-bapak berdua. Nggak harus kena air, kena kotor, Pak. Cukup pantau dari udara aja. Aduh, lucu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, lebih tinggi mana sih posisi wakil presiden daripada wakil gubernur? Dan juga kita bisa ngelihat ya, biar tahu kalian ya, begitu lihat Mas Gibran ya kan, semuanya teriak-teriak, Mas Gibran, Mas Gibran. Ya kan, semua mengeluhkan kebutuhannya. Saya perlu ini Mas, saya perlu itu Mas. Kita butuh ini Mas, kita butuh itu Mas. Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, walaupun Gibran ini adalah jiwanya jiwa muda ya, bisa dikatakan ya, dia ini punya jiwa sosial yang tinggi. Betul. Punya jiwa sosial yang tinggi. Meleset kau pun menjilat terus. Kok menjilat kalian bilang? Iya, opung ini ngeri kali. Asal dari Partai Merah semuanya opung roasting, semua opung serang. Ku bilang sama kalian, ya kan? Siapa yang nyerang dulu, opung Parabela atau netizen? Kan udah sempat beredar itu di TikTok. Ya, ada yang bilang bandingkan dulu yang satu ini dengan yang satu itu. Iya. Ada yang sebut ya, opung Parbelak ini adalah baser. Jadi bingung mana atasan mana bawahan. Aduh, ada lagi yang bikin sungguh kolaborasi yang sangat menakjubkan. Satu dari laut, satu dari air, satu dari udara. Aduh. Ya, jadi Bapak Rano Karno ya, untuk kedepannya ya, Bapak itu harus berpikir bagaimana supaya Bapak tidak diolok-olok warga lagi. Betul. Ya, apalagi Bapak kemarin sempat bilang kan, Pak, saya bukannya nggak setuju sama pembangunan Giant Sea Wall. Saya tahu. Tapi masih ada yang perlu untuk dibangun. Masih ada yang perlu diprioritaskan. Di lain kesempatan dia mengatakan bahwasanya dia akan bikin bioskop banyak di Jakarta. Bioskop. Aduh, apakah bioskop bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang terkena banjir? Saya beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya ya, sebagai hiburan ya, daripada Ibu berkeluh kesah karena banjir, silakan Ibu datangi, kunjungi bioskop terdekat.
aneh-aneh aja, kadang-kadang nggak relevan gitu loh ya. Janji-janji kampanye dengan kenyataan itu nggak relevan. Ngapain bioskop orang nonton pakai HP? Kemarin Giant Seawall dikomentari negatif sama Rano Karno, ya kan? Inilah akibatnya, ya. Sementara waktu kemarin juga baru menjabat, ya, itu kita udah lihat bagaimana mereka itu diperhadapkan dengan situasi banjir, ya. Udah 2 kali semenjak mereka itu dilantik, ya. Oh, bukan dilantik, setelah mereka terpilih, ya. Harusnya ini menjadi pertimbangan dong, kan begitu. Iya, tapi dananya besar, Pung. Loh, siapa yang suruh keluarkan dana sendiri? Kan bisa berkoordinasi dengan pusat gitu. Gimana pun juga ya, walaupun IKN sudah terbangun, kan nggak mungkin juga bisa dikatakan nanti separuh diboyong semuanya ke IKN, kan enggak kan. Kebanyakan warga tetap tinggal di Jakarta, dan itu yang harus kalian urus ya. Cobalah, jangan kasih kemarin itu kalian kasih janji-janji kampanye jangka pendek semua. Yang jangka panjang kalian abaikan. Aduh, tapi nggak usah malu-malu Bapak Rano Karno, Bapak Pramono Anung, ya. Udah langsung bangun aja Giant Seawall itu. Nggak usah malu sama si Ridwan Kamil. Ya, nggak usah malu, ya. Karena memang itu program utama dia kemarin. Tapi semana mau dibilang, Jakarta lebih memilih bioskop daripada Giant Seawall. Aduh. Jakarta itu punya potensi loh, seperti Belanda. Maksudnya apa? Ya, ketika dibangun contohnya Giant Seawall, ya, banjir juga kan sudah makin berkurang. Walaupun ya ada banjir-banjir dari luapan sungai, tapi paling tidak ya banjir rob yang ada di sebagian lokasi Jakarta itu bisa teratasi, kan begitu ya. Sekarang begini Pak, PR Bapak satu lagi, coba perhatikan Pak, bukaan tutupan air, kan begitu ya. Jangan cuma di perahu sama di udara saja, perhatikan itu, ya kan gitu kan. Ya, terus kalau masalah di Jakarta itu kabarnya konon ada 11 sungai, ya. Ada 11 sungai. Jadi bukan cuma sungai Ciliwung saja. Jadi ada sungai lupa aku nama-namanya ya. Tapi yang penting Pak, coba Bapak kalau misalnya mau memantau, jangan di perumahan Pak. Bapak kan sudah ada perahu karet. Kalau bisa langsung ke sungainya. Mana berani Opung. Coba Pak masuk ke sungai itu satu-satu. Kalau itu cocok Bapak pakai perahu, Bapak pakai pelampung. Ini Bapak di rumah warga, lewat depan rumah orang, airnya cuma selutut. Tapi Bapak pakai perahu. Enggak, sekalian aja Pak pakai kapal feri. Aduh, enggak aja kadang-kadang. Aduh, tapi itulah memang kadang-kadang netizen ini kejam. Kalau mengomentari itu enggak kira-kira. Tapi jujur aja gue bilang ya ini kan faktor kebiasaan ya. Jadi kawan ini waktu jadi wakil gubernur dan juga gubernur Banten, berarti kayak gitu juga orangnya. Ala bisa karena biasa. Kan begitu biasa dia seperti itu, kayak gitu juga dilakukannya sekarang di Jakarta. Begitu juga Pramono Anung. Pramono Anung kemarin itu kelamaan dia bergabung dan juga bergaul sama presiden. Kemana-mana presiden diekori. Kemana-mana presiden kalau misalnya naik pesawat, contohnya pesawat kepresidenan ikut, naik helikopter ikut. Makanya terbawa-bawa sampai sekarang. Ada bisa karena biasa. Itu perasaan dia itu di samping presiden. Ala bisa karena biasa. Aduh. Yang satu main wahana air, yang satu main wahana udara.
Pak, daripada Bapak itu naik helikopter, Pak, jujur aja ku bilang, Pak, lebih bagus Bapak naik Flying Fox. Langsung Pak bersentuhan dengan warga. Kalau Bapak helikopter mana bisa warga ngelihat Bapak. Iya. Tapi kalau Bapak naik Flying Fox, itu bisa Bapak bersentuhan langsung. Aduh, ya. Tapi itulah dia sesuai dengan amanat katanya. Ya, kata Bang Adian sesuai dengan amanat partai. Bahwasanya ya setiap kader itu harus melayani rakyatnya. Ya layanilah dengan baik ya. Tapi usahakan utamakan keselamatan diri sendiri. Kan begitu kan, naik helikopter. Kenapa naik helikopter? Takut tenggelam. Kan begitu. Kenapa naik perahu? Ada ular. Semuanya demi keselamatan. Keselamatan masyarakat nomor 2. Aduh. Ya, jadi kita doakan saja ya supaya banjir ini boleh semakin hari semakin surut. Ya, kita doakan juga ya supaya pemerintah terkait dalam hal ini adalah pemerintah pemerintah kota dan juga mungkin pemerintah kabupaten ya, boleh bekerja sama, boleh bersinergi bagaimana mengatasi masalah banjir ke depannya ya. Jadi kalau kukatakan sih sebetulnya kemarin itu Jakarta itu memang butuh gubernur seperti Kang Ridwan Kamil. Kenapa? Karena beliau itu punya basic ilmu ya, bagaimana menentukan tata kota yang memang tepat kan begitu, karena beliau itu adalah seorang arsitek ya. Jadi sedikit banyaknya pasti mengerti gitu loh. Paham, ya harusnya begini ya, pengairannya harus begini ya. Jakarta itu ada 11 sungai ya, dia harus mengerjakan apa yang harus dilakukan supaya sungai-sungai ini boleh tidak meluap terlalu tinggi ketika ada banjir gitu. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah berlalu. Ya, rakyat lebih memilih Pramono Anung sekretaris kabinet dan juga Mas Dul sebagai Sultan Betawi. Aduh, ya. Jadi itulah dulu ya dari Opung Parbelak. Opung Parbelak mau main perahu-perahuan dulu. Opung Parbelak juga mau ke pasar beli pelampung. Ya, oh iya Pak Rano Karno, sekali lagi kalau misalnya memantau Pak, jangan cuma pelampung yang diikatkan ke baju. Kalau perlu yang di leher itu loh Pak, yang bentuknya seperti ban. Ya, supaya lebih selamat Bapak. Setelah itu pakai sepatu katak. Aduh, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Jadi sangat menarik roastingan dari Opung Parbelak terkait apa yang ditampilkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, di mana Mas Pram yang kemudian melakukan pemantauan terhadap korban banjir dengan menggunakan helikopter, dan Mas Rano Karno yang melakukan pemantauan korban banjir dengan menggunakan perahu karet, memakai pelampung. Ini sangat lucu karena ketinggian air cuma selutut, tapi kok mesti dengan hal seperti itu yang kemudian dilakukan. Sampai-sampai merepotkan banyak orang, ada yang menarik perahunya. Ini kan merepotkan orang lain. Berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka dengan Pak Ahaye yang kemudian terjun langsung berbaur dengan masyarakat, merasakan penderitaan masyarakat, dan ini memang layak sebagai seorang pemimpin untuk rakyat. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.